Setelah gelaran Piala AFF U19 2022, Indonesia akan kembali menggelar turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara kelompok umur yang lebih muda, yaitu Piala AFF U16 2022. Yogyakarta ditunjuk oleh pihak penyelenggara sebagai tempat pertandingan. Dua stadion yang akan digunakan adalah Stadion Maguwo Harjo Sleman dan Stadion Sultan Agung Bantul. Ini merupakan kali kedua bagi Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U16 sejak 4 tahun lalu. Terakhir kali menjadi tuan rumah pada edisi 2018. Kala itu Timnas Indonesia U16 asuhan Fahri Husaini keluar sebagai juara usai mengalahkan Thailand di final lewat drama adu penalti di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Diharapkan tuan rumah 4 tahun lalu kembali menaungi Timnas Indonesia U16 asuhan pelatih Bima Sakti, agar bisa lagi merebut gelar juara dan menghapus luka masyarakat tanah air, yang kecewa dengan kegagalan Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U16 sendiri tergabung di grup A Piala AFF U16 2022 bersama Vietnam, Singapura, dan Filipina. Pertandingan perdana Timnas Indonesia U16 akan berhadapan dengan Filipina, kemudian di laga kedua melawan Singapura, dan laga terakhir melawan Vietnam. Seluruh pertandingan Timnas U16 Indonesia bakal digelar pada malam hari di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Bima Sakti selaku pelatih kepala juga sudah melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari. Sebanyak 30 nama dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan. Nama-nama yang dipanggil kali ini adalah kerangka tim Timnas Indonesia U16, yang sudah terbentuk di pemusatan latihan sebelumnya pada bulan April 2022 lalu. Dari sejumlah nama yang dipanggil ke Timnas Indonesia U16, terdapat satu sosok yang mencuri perhatian, yakni kehadiran Jidabin. Nama Jidabin sejatinya bukanlah nama asing di telinga pecinta sepak bola Indonesia, karena ia sudah beberapa kali dipanggil ke Timnas Indonesia U16 oleh Bima Sakti. Pada tahun 2021, ia pernah mengikuti gelombang ketiga pemusatan latihan Timnas Indonesia U16. Sosoknya menjadi perhatian lantaran Jidabin memiliki darah keturunan Korea Selatan, dari sang ayah bernama Ji Hasik, meski punya keturunan dari negeri Gingseng. Jidabin sendiri ternyata lahir di Depok, Jawa Barat. Karir sepak bolanya dimulai bersama Asiop Football Academy berposisi sebagai penyerang. Kemampuannya dinilai cukup bagus setelah banyak mengikuti sejumlah turnamen kelompok umur. Di antaranya Asiop Football Academy pernah dibawanya meraih gelar juara turnamen U12 pada 2018, dan mewakili tim ke Spanyol setahun berselang, serta pernah menyabet gelar pemain terbaik. Performanya yang mentereng tidak lepas dari kondisi fisiknya yang cukup proporsional sebagai seorang penyerang, yakni memiliki tinggi 176 cm pada usia 15 tahun. Sebuah postur badan yang bisa dibilang di atas rata-rata anak seusianya di Indonesia. Kelebihannya tidak hanya di situ, Jidabin juga memiliki olah bola yang bagus. Hal itu bisa dilihat ketika dirinya tampil di sektor winger atau penyerang sayap. Meski memiliki tubuh yang jangkung, namun Jidabin tidak kehilangan kelincahannya. Kelebihan lain dari Jidabin yakni kecerdasannya sebagai pemain, di mana ia dikenal sebagai pengambil keputusan yang baik dan juga perhitungan matang saat melakukan dribble maupun dalam melepaskan operan. Sebelum dipanggil ke Timnas Indonesia U16, pemain berstatus wonderkid ini juga pernah mengikuti turnamen di Jepang dan Cina bersama tim pelajar DKI Jakarta. Untuk sementara namanya sudah cukup menyita perhatian, tinggal bagaimana Jidabin tampil bersinar bersama Timnas Indonesia U16 untuk merebut gelar juara Piala AFF U16 2022. Fight back.